Mazmur 56 ayat yang ke-9. Sengsara engkau layak menderita. Ini Bapak ini. Setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, itu Tuhan yang akan memberi. Oleh sebab itu di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 bunyinya seperti itu. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi setiap sengsara yang kita hadapi Bapak Ibu, Tuhan itu hitung. Oh masih kuat orang. Ada masalah lagi, oh masih kuat. Itu hitungannya Tuhan, bukan hitungannya kita. Kadang kita, Tuhan tak kuat, aku sudah Tuhan. Seperti yang banyak kali dikatakan sama orang, aku ingin mati aja. Padahal kalau misalkan kita itu tahu nggak, kalau kita mati pun masalah nggak. Kita itu nggak pernah mati. Kalau kita pernah mati, dan di sana mengatakan ternyata mati kalau hidupnya nggak benar itu nggak enak, baru kita bisa ngomong. Banyak orang mengatakan apa kalau ada masalah, udah Tuhan, kita nggak mati lah mati. Nggak tahu di sana itu gimana itu nggak tahu, nggak ada orang yang tahu. Ada nggak orang yang pernah keluyuran tur ke sana ya, terus balik lagi terus ngomong, kalau mati bu di sana itu kita bakal enak bakal ada nggak ada. Makanya itu Bapak Ibu jangan katakan seperti itu. Karena Tuhan itu akan menghitung sengsara. Sengsaraku engkau yang menderita. Itulah yang Tuhan izinkan. Kalau Tuhan belum menolong kita, karena kita dilihat oleh Tuhan, kita masih kuat aja berangkat. Setiap masalah yang Tuhan izinkan, itu mendatangkan kebaikan buat kita supaya kita pernah mengalami dan kita akan menjadi berkat buat sesama kita. Jadi Bapak Ibu, alangkah keringnya seorang yang mengaku menjadi pengikut Kristus tapi tidak pernah mengalami pengalaman-pengalaman pribadi dengan Tuhan. Bagaimana kalau kita mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan kalau kita tidak ada masalah? Pasti ada masalah. Masalah itu memang Tuhan izinkan supaya kita banyak mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Seperti seorang raja wali ketika dia melatih anak untuk terbang. Anaknya itu tidak dipelai dengan baik. Ayo kamu terbang pelan-pelan ya. Penjulit sana, penjulit tidak apa. Sarangnya itu koyak. Yang semula itu enak. Di situ tempat yang empuk, tempat yang nyaman, itu dikoyak sama orang hidupnya. Akhirnya apa? Anak daripada Raja Wali itu ditaruh di punggungnya, diajak terbang tinggi. Ketika sampai di tinggi, dilepas anak itu. Dan anak itu akan terbang, berusaha terbang. Nah dia katakan ini boku gedeng. Karena apa? Masalah. Gitu loh. Dan ketika sampai di bawah, sebelum sampai teratur, hidupnya itu akan menjambar lagi, membuang naik ke atas lagi, dilepas lagi. Dia katakan mungkin kalau mungkin boku dia aku sudah ada kuat, Tapi hidup Raja Wali itu mengetahui sampai di mana batas kekuatan anaknya. Ketika hidup Raja Wali itu melatih anak dan anaknya itu sudah mulai bisa terbang dan dia bisa teriak dan dia katakan